Oke guys, video kali ini gue lagi kedapatan rezeki banget nih karena gue baru aja ngangkat Mercy W211 E230 facelift yang kilometernya masih 40.000. Nah, kalian pasti penasaran ya seperti apa nih bentuk dari luar dan dalamnya. Kalian lihat terus video gue. Yang akan gue bahas itu adalah eksteriornya. Jadi gue langsung aja ya. Perbedaannya apa sih antara si non facelift dengan yang facelift nih untuk si Mercy W211 E230? Yang pertama, grillnya udah lebih mancung dari yang non facelift seperti yang kalian lihat ya. Nih, mancung ini memberikan kesan lebih sporty. Terus yang kedua, dia ada nih lubang-lubang kecil. Ini apa sih sebenarnya? Ini adalah untuk si gue bisa ngomong parking assist, bukan juga sih parking assist. Jadi ini sebenarnya untuk barang motor kalian, kalau misalkan kalian mau parking itu pasti bunyi mau di depan ataupun yang di belakang. Seperti yang kalian lihat sensor ini ada nih ya, 1, 2, 3, begitupun yang di sebelah kanan ada 3, jadi totalnya itu ada 6 yang di depan. Lalu perbedaannya itu adalah nih fog lampnya dia udah ada silver chrome-nya di sini. Nah, ini memberikan kesan makin elegan lah untuk si Mercy W211 yang sudah facelift. Terus perbedaan yang lain itu adalah di spion. Spionnya itu udah retract seperti kalian lihat ya. Ini retract udah bawaan ya guys ya. Jadi memang udah dari si Mercy W211 faceliftnya yang kebetulan yang sekarang ini adalah Mercy W211 E230 facelift 7G-tronic. Oh ya, ada yang kelupaan lagi nih yang dari bagian depan ya, yaitu si headlampnya. Nah, kalau yang punya gua kan yang si Mercy W211 E280 itu dia memang udah upgrade. Nah, ini adalah look dari orinya Mercy W211 yang sudah facelift atau yang sekarang Mercy W211 E230. Seperti yang kalian lihat, curve-nya ini memang ya gue sih suka sih sama curve-nya ya, karena memberikan kesan sporty tapi dapat elegannya juga. Nah, yang di belakang kalian bisa lihat perbedaan dari si lampu belakang, gue bisa bilang gitu, karena kalau yang si Mercy W211 E280 yang pernah gue punya itu kan udah di upgrade ya. Nah, ini adalah versi orinya dari si Mercy W211 yang sudah facelift atau yang sekarang Mercy W211 E230 ya. Ini bentuknya udah seperti ini. Nah, E230 di sini benar, tapi cc-nya 2500 ya, bukan 2300 cc. Sisanya sih seperti yang kalian lihat, bentuknya hampir mirip dengan Mercy W211 yang non facelift. Oke, kalau dari sisi eksterior memang perbedaannya nggak terlalu signifikan ya guys ya, dari yang tadi gua bahas dari depan sampai belakang. Nah, untuk yang kedua, hal kedua yang akan gue bahas ke kalian ini adalah masalah mesinnya. Jadi nanti gue akan buka kap mesin dan kalian akan lihat perbedaannya itu ada di mana sih antara si Mercy W211 non facelift. Biasanya itu adalah mesin M112 yang sebelumnya memang pernah gue bahas dengan si Mercy W211 E230 facelift 7G-tronic yang sekarang ini bakal gue buka kap mesinnya. Oke, ini adalah ruang mesin dari si W211 E230. Perbedaan yang cukup mencolok ini adalah, pertama, SBC-nya nggak ada. Ini adalah si braking systemnya si Mercy W211 yang udah facelift. Otomatis, kalau nggak ada SBC, berarti nggak ada aki kecil. Ingat ya guys, di sini nggak ada aki kecil, jadi cuma ada aki besar di belakang yang kapasitasnya tetap 100 Ah. Nah, ini yang ada ngejogrok di atas ini sama dengan mesin M272 W211 E280 7G-tronic yang pernah gue punya sebelumnya. Ini adalah ECU-nya. Jadi model mesinnya memang seperti ini, V6, businya 6, cc-nya 2500, dan memang kelihatannya rengket banget untuk di dalam ruang mesin ini. Karena apa? Memang blok mesinnya pun gue juga bisa bilang termasuk besar walaupun ini 2500. Karena sebenarnya blok mesin 2500 dengan blok mesin yang 3000 cc yang W211 E280 7G-tronic ini
nggak jauh beda sih ya untuk blok mesinnya. Untuk matic si Mercy W211 E230 7G Tronic ini ya, yang dari tadi gua ngomong ya, dia maticnya udah 7G Tronic, berarti tipe transmisinya 7229. Ingat ya guys, beda dengan tipe transmisi si W211 yang non facelift. Biasanya yang tipe E260 atau yang E240 Avantgarde itu tipe maticnya tuh 7226. Seperti yang kalian lihat ya, di blok mesinnya ini nggak ada tempat untuk bisa nuangin oli matic, karena untuk tipe transmisi 7229 maticnya itu harus dibuang dan disuntik dari bawah gitu. Beda dengan tipe transmisi si 7226. Kalau yang tipe transmisi 7226 dia ada lubang nih guys di ujung, di situ kalian bisa nuangin oli matic kalian. Untuk tipe Mercy W211 E230 7G Tronic yang sekarang gua bawa nih ya, ini tidak pakai airsus, jadi nggak ada yang namanya balon atau block valve-nya dari si airsus. Yang menurut gue sih ini jauh lebih sederhana ya, karena kalau misalkan gue ngangkat yang Mercy W211 yang ada airsusnya, kayaknya budget untuk ngebenerin airsusnya kalau kenapa-kenapa tuh bisa ngebengkak banget. Dan itulah kenapa gue lebih milih si tipe Mercy W211 E230 7G Tronic ini yang non airsus. Oke, sekarang kita mau ngebahas interiornya ya. Jadi kalian lihatlah, ini yang paling menurut gue tuh, aduh ciamik banget, ciamik. Nah ini gue sekarang udah berada di interiornya Mercy W211 E230 facelift. Seperti yang kalian lihat ya, warnanya beige. Ini yang gue suka nih warnanya dari si Mercedes-Benz W211 beige. Karena apa? Ngasih kesan adem gitu dalam mobil lo. Nah, perbedaannya apa ya dengan si Mercy W211 E280 7G Tronic yang pernah gue punya sebelumnya? Kalau untuk si Mercy W211 E230 facelift, pertama nih ya, climate-nya udah digital seperti kalian lihat. Jadi tinggal pencet-pencet ya kelihatan lebih canggih lah ya. Yang nomor 2 yang menurut gue menarik itu adalah dia udah punya kre belakang. Gue kasih tunjuk di sini. Ini tinggal kita pencet, dia turun. Oh, nanti kita pencet lagi, dia naik. Jadi buat apa ya, kalian yang merasa kepanasan atau mungkin AC-nya kurang dingin atau gimana, si kre belakang ini cukup menolong. Nah, terus yang ketiga nih ya, yang gue suka itu adalah dia punya parking sensor lah gue ngomongnya. Ini bukan parking assist ya, parking sensor. Kenapa gue bisa bilang gitu? Jadi dia punya 2 parking sensor di depan dan di belakang. Kalau yang di depan ini sensornya, yang di belakang bisa kelihatan dari spion tengah lo, letaknya ada di atas belakang. Kenapa menurut gue ini yang menarik ya? Jadi kalau misalkan kalian berkendara atau kalian misalkan parking, mereka itu ngasih signal ya, bunyi kayak parking layaknya mobil-mobil masa kini lah, seperti itu guys. Nah, yang menarik lagi, setirnya ini memang berbeda dengan tipe si W211 E280 7G Tronic yang gue punya nih ya, yang kemarin itu. Kalau ini bentuknya udah lebih manis lah, gue bilang, enggak bampek banget. Sama yang terakhir, spionnya udah bisa retract. Jadi kalau parking, kalian itu nggak perlu khawatir spionnya itu bakal kena siku orang ataupun kena barang orang lain. Oke, ini kan dari tadi gue selalu ngomong ya, si Mercy W211 E230 facelift ini kilometernya 40.000. Gue kasih tunjuk dulu, emang beneran 40.000, 40.370 ya kan, gue nggak bohong nih. Jadi emang benar-benar masih low kilometer. Dan yang bisa gue banggain lah ya, dari sekian banyak yang tadi gue omongin dari mobil ini adalah joknya tuh masih keras banget, layaknya mobil baru. Gue merasa pada saat gue mengendari mobil ini ya, ini benar-benar berasa mobil baru, itu yang pertama. Terus yang kedua, joknya enak, empuk, kulitnya masih enak banget. Karena tipe Mercy W211 E230 yang baru gue angkat ini non Airsus ya, jadi dia tidak dilengkapi dengan tombol Airsus. Biasanya tombol Airsusnya ada di sini nih guys. Di sebelahnya sih tombolnya parking sensor yang tadi gue ngomong. Untuk masalah wood panel atau untuk masalah chrome-nya dan segala macam, ini semua masih sama dengan Mercy W211 tipe elegance lainnya, maupun itu Mercy W211 E260 atau E280, wood panel semuanya masih sama. Yang ngebedain lagi ya dengan si Mercy W211 non facelift dengan yang W211 facelift yang sekarang ini adalah Mercy W211 E230 yang sekarang ada di tempat gua, ini adalah shift knob-nya. Kenapa?
shift knob-nya ini bentuknya bulat, ada tulisan elegance di atasnya, dan si corak wood panelnya ada di bawah sini. Jadi emang kesannya sih kayak lebih ramping lah ya dibandingkan dengan si Mercy W211 non facelift-nya. Nah, sesuatu lagi nih ya dari mobil si 40.000 km W211 E230 ini yang baru gue ambil, itu di sampingnya, di seal plate-nya semuanya masih ada plastiknya guys. Jadi kalian nanti bisa lihat itulah yang namanya low kilometer 40.000 ya. Semuanya masih diplastikin, semuanya masih bagus lah gue bilangnya seperti itu interiornya. Dan sekali lagi gue tekanin, untuk Mercy W211 yang elegance facelift itu pasti bentuknya dalamnya semuanya seperti ini. Beda kalau misalkan kalian mau ngomongin Mercy W211 yang non facelift ya, itu kalian bisa lihat di video gue lainnya. Dari sekian banyak plus yang tadi gue kasih gue kasih omongan ke kalian ya, mobil ini juga ada minusnya. Minusnya yang paling kelihatan di interior untuk Mercy W211 E230 facelift yang baru gue ambil ini adalah atasnya ngondoy. Jadi ini adalah masalah yang paling umum di Mercy W211. Lo bisa ngomong Mercy W211 E240, E260, E280 atau E230 yang udah facelift, pasti kayak begini gitu. Jadi kalian nggak perlu kecil hati kalau misalkan kalian lagi ngangkat mobil atau lagi cari mobil dan ternyata plafonnya tuh seperti ini sebenarnya bisa dibenerin kok. Jadi ya santai aja. Oke, setelah kita bahas nih interiornya si Mercy W211 E230 ini, gue sekarang mau nyobain rasanya berkendara. Karena ya yang sebelumnya gue ngomongin ya di masalah mesin, mobil ini kan udah nggak pakai SBC dan mobil ini mesinnya udah M272. Jadi sekarang kita harus cobain bedanya apa sih dengan si Mercy W211 E280 yang kemarin sempat gue punya. Oke guys, ini kita memasuki bagian yang paling gue suka yaitu rasanya berkendara si mobil-mobil yang gue review. Nah sekarang ini khususnya Mercy W211 E230 facelift. Kalau dari handlingnya ya samalah dengan Mercy W211 lainnya yang pernah gue review. Cuman yang sekarang pengen gue bedain itu adalah ini kan dia udah nggak pakai SBC ya. Dia udah pakai ABS-nya yang sudah lebih tinggi dibandingin SBC. Itu yang pengen gue coba. Lalu yang kedua yang pengen gue kasih tahu ke kalian itu adalah ini kan mesinnya sama dengan si Mercy W211 E280 punya gue sebelumnya yang 7G Tronic, dan ini memang juga 7G Tronic. Cuman bedanya kalau yang ini 2500 cc, yang punya gue yang kemarin itu cc-nya 3000. Nah ini sekarang kita cobain. Tapi kali ini gue mau nyobainnya ke jalan tol, bukan lagi ke jalan-jalan daerah. Jadi ya gue akan terus ngomong lah ya ke kalian handlingnya kayak gimana pada saat berkendara. Kita ngomong berkendaranya long distance lah ya, atau misalkan kita sekarang lagi berkendara di jalan-jalan lokal atau jalan alternatif lah gitu, kita bisa ngomong seperti itu. Karena kalau sekarang yang gue rasain ya namanya juga Mercedes-Benz ya, jadi mereka tuh kalau bikin mobil juga nggak pernah bercanda ya, nggak pernah juga mereka berpikir untuk bikin mobil low budget. Jadi memang sensasi berkendaranya dan kenyamanan berkendaranya itu buat mereka nomor satu. Itu yang harus kalian highlight. Terus yang kedua, untuk handling di jalan kecil, mungkin kalian banyak yang berpikir tipe E itu besar gitu ya, dan putarannya susah gitu kalau misalkan mau muter balik atau gimana. Gue nggak bisa bilang matahin ya, cuman gue bilang mobil ini kalau dipakai jalan kecil pun masih bisa. Itu tergantung dari kalian jago atau enggaknya bawa mobilnya. Terus kalau misalkan mau belok kiri atau belok kanan, gue bisa ngomong kalau mobil ini cukup cukup bukan persistence ya, gue bisa ngomong ini cukup oke lah ya kalau misalkan kalian harus patah kanan atau patah kiri. Oke, ini kita udah di highway ya, kita cobain. Karena sebenarnya yang menjadi highlight gue itu adalah cc-nya ini beda 500. Kalau yang si Mercy W211 E230 ini 2500 cc, dan Mercy sebelumnya gue itu Mercy W211 E280 non facelift sebenarnya itu ya, itu di 3000 cc. Yang ini udah nggak pakai SBC, yang kemarin masih pakai SBC. Nah kita cobain aja. Sebenarnya tarikan tuh bedanya di mana sih gitu ya. Dan emang harus gue akuin tarikannya si 2500 ini memang lebih kenceng di awal dan juga lebih enak. Handlingnya masih tetap sama.
beda banget sama karakternya si SBC. Kalau SBC tuh lu sentuh dikit itu dia udah langsung berhenti gitu ya. Tapi kalau ini tuh lu ada jeda, empuk sih, enak juga gitu. Jadi gue bisa bilang emang karakteristiknya tuh beda untuk si braking systemnya. Tapi kalau untuk dia tarikannya dan untuk akselerasi kecepatannya, gue bisa bilang yang 2500 ini akselerasi di awalnya emang lebih kenceng dibandingkan si Mercy W211 E280 7G-tronic. Kalau yang ini tadi gue coba bisa langsung naiknya tuh lumayan lah gitu ya, lumayan lebih agresif dibandingkan si Mercy W211 E280. Atau mungkin gara-gara masih 40.000 kilometer kali ya, makanya jadi masih responsif banget mesinnya. Gue juga cukup kaget ya pada saat pertama kali gue mau ambil mobil ini. Semua sealnya itu semua masih ori, terus kaki-kakinya pun juga masih ori, bahkan ECU-nya pun juga belum pernah diservis sama sekali gitu. Jadi ya apa ya, gue cukup bersyukur sih gue bisa ngambil mobil ini dan bisa ngerasain mobil ini ya dengan kilometer yang masih rendah banget. Secara overall sih ya, perbandingan antara si Mercy W211 yang masih pakai SBC dengan Mercy W211 yang sudah tidak pakai SBC ya, gue bisa bilang untuk remnya menurut gue ya lebih responsif yang SBC. Kalau menurut kalian ya lebih enak yang nggak pakai SBC, ya udah ya subihin. Terus yang kedua, untuk mesin M272 yang ada di Mercy W211 E230 yang sekarang gue kendarai, itu memang menurut gue sih sangat responsif ya. Plus kalau kalian ngikutin pemakaian bensinnya, itu kalian bisa mencapai titik optimal dari si Mercy 211 yang kalian punya. Kebetulan yang sekarang ini gue isi sekelas dengan Pertamax Turbo, jadi gue bisa gue bisa ngerasain nih perbandingan si putaran mesinnya tuh jauh banget dari Mercy W211 yang E280 yang sering gue masukin dengan yang di bawah Pertamax Turbo. Itu memang larinya beda banget. Luar biasa sih ini mesin 40.000 km. Oke, menurut gue semua hal-hal mengenai rasanya berkendara si Mercy W211 E230 ini gue rasa udah cukup ya, dan sudah cukup informatif. Tapi buat kalian yang masih pengen nanya-nanya lebih banyak lagi soal karakteristik mobil ini ataupun karakteristik mobil Mercedes-Benz lainnya, feel free untuk kontak gue. Nanti kita bisa ngobrol, entah itu bisa chat, telepon, ataupun bisa langsung datang ke bengkel gue Garasi CMP. Jadi ya terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sekarang gue mau kembali berkendara, gue mau menikmati lagi mobil ini. Jangan lupa kalian like